Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi dari media lokal, nasional maupun media online. Ya, salah satunya kabar. Informasi yang pertama dari Bawaslu yang menyampaikan bahwa selama 10 hari masa kampanye terbuka terdapat dan ditemui 287 pelanggaran. Iya, dan penculikan bayi kembali terjadi kali ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Polisi terus memburu penculik dari bayi tersebut ya. Ya, informasi internasional terkait Panglima Militer Mesir yang siap bertarung di pemilihan presiden mendatang. Sementara kabar dari Amerika, tepatnya dari negara bagian Washington, tanah longsor menyebabkan puluhan tewas dan ratusan orang hilang. Berita terakhir kita akan menyampaikan informasi olahraga terkait Lina yang bertemu lagi dengan Cibulkova. Iya, dan berita hiburannya Kapten Amerika The Winter Soldiers akan kita munculkan sebagai berita terakhir hanya untuk Anda di Tebar Kabar. Pelaksanaan pemilu legislatif yang tinggal menghitung hari lagi, ini dari KPU Kota Pekalongan tadi juga melakukan sosialisasi pencoblosan ke lembaga pemasyarakatan dan rutan. Iya, ini kita melihat ya antusias, tidak hanya warga biasa saja, tapi ternyata warga binaan pun ingin sekali mereka mengeluarkan aspirasi mereka untuk memilih siapa sih yang akan mewakili mereka di lembaga rakyat nantinya, seperti itu. Ya, langsung saja ke informasi pertama, ini terkait pemilu juga. Badan Pengawas Pemilu menemukan pelaksanaan pemilu terbuka yang sudah dijadwalkan KPU untuk partai politik peserta pemilu ternyata didapati sebanyak 287 pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu menemukan 287 dugaan pelanggaran selama 10 hari kampanye rapat umum pada 16 hingga 25 Maret 2014. Ada 12 jenis pelanggaran yang dilakukan selama masa kampanye tersebut. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan dugaan pelanggaran kampanye itu dilaporkan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Saat ini laporan sedang diproses untuk bukti-bukti yang memperkuat. Partai yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Partai Hanura, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem. Namun secara umum semua partai politik melakukan pelanggaran. Laporan jenis pelanggaran yang dilakukan partai politik diantaranya kampanye tidak sesuai dengan juru kampanye yang didaftarkan di KPU. Selain itu, Bawaslu juga menemukan daftar juru kampanye yang tidak didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya di kabupaten kota dan provinsi. Di lapangan, Panwaslu mendapati mobilisasi peserta kampanye. Panwaslu juga melaporkan peserta pemilu tidak memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye kepada polisi. Ada pula kampanye yang mengganggu lalu lintas, kampanye dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu, tempat, dan daya tampung tempat serta hari dan ibadah agama. Iya, ada ternyata ratusan ya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik selama masa kampanye. Itu sudah memasuki hari ke-10. 10 ya, 11 ini ya berarti. Tapi jenisnya ada 12, Iya. 12 jenis pelanggaran. Dan yang lebih banyak dilakukan pelanggaran oleh para peserta pemilu kali ini, baik partai politik ataupun caleg, adalah dengan keikutsertaan anak-anak. Terus juga tidak melaporkan jadwal kampanye terbuka kepada pihak kepolisian dan KPU. Iya, sementara itu partai yang disinyalir paling banyak melakukan pelanggaran adalah Partai Hanura, PDI Perjuangan, dan juga Partai Nasdem. Walaupun semua partai juga melakukan hal yang sama. Iya. Ini ada sanksi nggak sih? Sejauh ini kok sepertinya belum ada. Dengan laporan ini masih digodok untuk sanksinya, baik berupa sanksi administratif sampai sanksi yang paling terberat, yaitu pencabutan untuk ketidakikutsertaan dalam pemilu kali ini. Didiskualifikasi. Tapi sejauh ini belum pernah menemukan ya. Oke. Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini dari Bandung, tepatnya dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana terjadi lagi kasus penculikan bayi. Dan ternyata di Rumah Sakit Hasan Sadikin tersebut juga ada CCTV yang merekam pelaku ketika melakukan aksinya.
Kepolisian Bandung mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut jejak pelaku penculikan bayi di Rumah Sakit Hasan Sadikin lewat rekaman CCTV. Mereka akan mapping, mempelajari keluar masuknya kendaraan, menyaring untuk ditindaklanjuti disesuaikan dengan jam pelaku beroperasi di rumah sakit tersebut. Informasi yang sudah dikumpulkan polisi antara lain, pelaku terdeteksi keluar gerbang pada pukul 19.31 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dan keterangan dari para saksi akan terus dikumpulkan untuk melacak. Yang paling membantu adalah keterangan dari para saksi-saksi yang berjumlah 5 orang. Keterangan saksi akan terus dikumpulkan, baik dari mahasiswa, satpam, dokter yang menangani, dan juga bidan. Sebelumnya diberitakan, bayi yang baru dilahirkan itu hilang pada hari Selasa kemarin saat ditinggal kedua orang tuanya pergi ke toilet. Mereka lalu mempercayakan bayinya kepada perempuan yang dikira keduanya sebagai dokter rumah sakit tersebut. Padahal orang yang mengaku-ngaku sebagai dokter itu diduga adalah pelakunya. Setelah keluar dari toilet, pasangan itu terkejut karena mendapati buah hati mereka tidak berada di tempatnya. Keduanya lantas mengadukan kasus ini kepada pihak rumah sakit dan diteruskan kepada polisi. Iya, untuk kasus ini sendiri sudah ditangani oleh polisi Reskrim Kepolisian Bandung. Dalam hal ini adalah Satuan Reskrim Polrestabes Bandung. Iya, dan pelaku pencurian bayi atau penculikan bayi ya, yang diduga adalah oknum perempuan ini memang untuk di kota-kota besar sering terjadi dan sampai sekarang masih dalam pengejaran dari Polresta Bandung. Betul. Kepolisian sendiri mengatakan bahwa mereka sangat bergantung kepada keterangan saksi. Dalam hal ini ada 5 orang saksi yang terdiri dari mahasiswa, terus juga bidan, dokter terkait juga yang akan dimintai keterangannya nanti. Dan itu pastinya akan sangat membantu penangkapan dari penculik itu sendiri ya, yang diduga perempuan. Dan ketika aksi itu terjadi, penculik itu menyamar menjadi seorang dokter. Baik, pemirsa, 2 buah informasi nasional sudah kita sampaikan untuk Anda sore ini di Tebar Kabar. Setelah yang satu ini kita akan hadir, salah satunya dengan membawakan informasi terkait Panglima Militer Mesir yang siap bertarung di pemilihan presiden nanti.